warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar buhan barataan? Mudah-mudahan kita barataan selalu diberi Allah kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini ulun hendak menjelaskan mengenai penafsiran Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nisa ayat 80 berdasarkan tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab. Nang mana kedua ayat ini sama-sama membahas mengenai kewajiban menaati Allah dan Rasulnya. Sebelum ulun menjelaskan lebih lanjut, izinkan ulun memperkenalkan diri. Perkenalkan, ngaran ulun Ajila dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Langsung aja, yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad buat ulil amri, ampunnya kekuasaan di antara pian. Timbah itu, apabila pian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka berikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Dan apabila pian beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka itu lebih utama bagi pian dan lebih baik akibatnya. Jadi ayat ini menyuruh bubuhan mukminin supaya menaati putusan hukum dari siapa saja yang berkuasa menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Allah dalam firman-Nya tadi, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul, taatilah Allah dalam perintahnya yang terdapat dalam Al-Quran, lawan taatilah Rasul yakni Nabi Muhammad SAW dalam segala macam perintahnya, baik perintah menggawi sesuatu atau perintah gasan kada menggawinya, sebagaimana yang ada dalam sunnah sidin yang sahih. Lawan perkenankan juga perintah ulil amri yakni yang berkuasa menangani urusan bubuhan pian, selama ulil amri itu merupakan bagian di antara pian yakni orang-orang mukmin juga. Lawan salawas perintahnya itu kada berlawanan lawan perintah Allah atau perintah Rasulnya. Ulil amri adalah orang-orang yang berkuasa mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diadakan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Tapi ada juga nama pendapat bahwasanya mereka itu adalah para penguasa atau pemerintah. Ada lagi nama pendapat bahwasanya ulil amri itu adalah para ulama. Dan terakhir pendapat ketiga menyatakan bahwasanya ulil amri itu adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Kemudian dalam ayat 59 ini ditetapkan juga kewajiban atas masyarakat gesan taat kepada ulil amri tadi. Walaupun harus kita garis bawahi penegasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, atau maksudnya kada dibujur akan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ketaatan kepada ulil amri itu kada mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib kita taati walaupun perintah tersebut kada berkenan di hati nang diperintah. Dalam konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja yang diperintahkan oleh ulil amri.
baiknya katuju atau kada katuju. Tapi apabila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu kada boleh memperkenankan, kada boleh juga taat. Hadis riwayat muttafaqun alaih melalui Ibnu Umar. Sementara itu, ulama memahami bahwasanya pesan utama dari ayat ini adalah menegaskan perlunya memberikan segala sesuatu atau segala urusan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, khususnya apabila timbul perlainan atau perbedaan pendapat. Ini terlihat dengan nampak pada pernyataan, maka jika pian tarik-menarik pendapat menyangkut sesuatu, maka kembalikanlah inya kepada Allah atau Al-Quran, wan Rasul atau sunnahnya, wan ayat-ayat sesudahnya nama ancam mereka yang hendak mencari sumber selain hukum Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kedua yaitu Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah faman tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Yang artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad SAW, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami kada mengutus pian Muhammad segasan menjadi pemelihara mereka. Jadi siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ininya sudah menaati Allah. Karena Allah yang mengutus Allah juga yang menyuruh manusia menaati sidin. Maka apa yang diperintahkan Rasul adalah perintah Allah juga. Dan siapa saja yang berpaling, yakni kada hendak mengumpati Rasul SAW, maka ia sudah durhaka kepada Rasul dan juga kepada Allah. Ayat ini memadahkan Nabi SAW lawan nama Rasul. Pahadangan itu ulama membagi fungsi Nabi Muhammad SAW dalam berbagai macam. Yang pertama, sebagai Rasul yang menyampaikan kabar ilahi sesuai apa yang sidin dapatkan. Yang kedua, sebagai mukti yang mengabarkan fatwa keagamaan sesuai pemahaman sidin wan tuntunan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, sidin selaku hakim yang mengutuskan perkara yang dihulakan. Yang keempat, sidin selaku pemimpin masyarakat yang menghadapi perkara masyarakatnya. Yang kelima, sidin selaku pribadi yang berisi sifat dan kecenderungan yang berbeda antara seikut orang lawan yang lainnya. Firman-Nya, "Fama arsalnaka 'alaihim hafiza", yang artinya kami kada mengutus ika menjadi pemelihara bagi mereka, ditujukan supaya Rasul SAW kada terlalu menggebu-gebu atau kada terlalu merasa bersalah bilanya manusia kada beriman. Ayat ini masa macamnya bermaksud meringan akan beban Rasul SAW nanggana tanggung jawabnya, sehingga melakukan apa saja yang kawasi dilakukan gasa menjadikan manusia beriman dan bertakwa. Sedemikian ganalnya rasa tanggung jawab sidin sampai-sampai Allah merasa iba terhadap sidin yang hampir saja membinasakan diri gasa mencapai tujuan luhur tadi. Dasar hampir semua teguran Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW kadanya muncul akibat pelanggaran sidin, tapi karena sidin membebani diri sidin melebihi tugas yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala akibat kasih sayang sidin lawan umat manusia. Nah, jadi itulah penafsiran dari Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nisa ayat 80 berdasarkan tafsir Al-Misbah. Kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim wajib menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan kita kada boleh membedakan antara menaati Allah dan menaati Rasul-Nya. Jadi taat kepada Allah dan Rasul-Nya berarti kita menjalankan apa yang sidin perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang gasan kita berataan. Selain itu, kita harus taat juga kepada ulil amri atau pemimpin yang ada di antara buhantian. Pemimpin yang berkuasa di antara buhantian. Taat kepada ulil amri diperbolehkan terkecuali ulil amri itu menyuruh kita dalam berbuat maksiat. Maka kita tidak diharuskan menaati ulil amri yang menyuruh kita dalam berbuat maksiat. Jadi demikian penjelasan dari ulun, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan buhantian yang mendengarkan ini. Terakhir, ulun hendak minta rela kalaunya ada tersalah kata ataupun penyampaian.
karena yang benar hanya Allah semata. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.